Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Bukhari Siagian, mahasiswa ilmu hadis semester 6A dengan NIM 0406231011. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Takrij Hadis Manual yang dosen pengampuhnya ialah Al-Ustaz Dr. Munandar MTAI. Langsung saja, di sini ada hadis pokok saya yang berbunyi wa an Abdillah bin Sa'id qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'anil ma' yakunu ba'dal ma' faqal dzalika minal madyi wa kullu fardi yamdi fattaghsilu min dzalika farjak wa antaisak wa tawaddu wudu akalis shalah, yang artinya dari Abdullah bin Sa'ad berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cairan yang keluar setelah mani. Beliau bersabda, itu adalah mazi. Setiap laki-laki bisa mengeluarkan mazi. Maka cucilah kemaluanmu dan kedua buah zakarmu atau tetismu karena itu, dan berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, adapun hadis yang semakna dengan hadis berikut dapat dilihat di sini, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Muawiyah bin Shalih dari Al-Ala bin Al-Haris, dari Hizam bin Hakim, dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air yang keluar setelah air mani. Maka beliau bersabda, itu adalah air mazi. Setiap laki-laki mengeluarkan mazi, maka hendaklah kamu mencuci kemaluanmu dan kedua buah zakarmu karenanya, dan berwudulah setelah wudumu untuk sholat, seperti wudumu untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hadis makna lainnya dapat dilihat di sini juga, yang artinya hampir sama seperti hadis di atas. Telah menceritakan kami Abdullah, yang berkata telah menceritakan kepada ayahku, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Syarif dari Rabi' bin Husain, dari Husain bin Qais, dari Ali radhiyallahu an. Ia berkata, aku adalah seorang yang sering keluar mazi, maka aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW karena kedudukan putrinya Fatimah sebagai istriku. Maka aku menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang yang mendapati mazi. Maka beliau bersabda, ini adalah jalan maji. Setiap laki-laki mengeluarkannya, maka hendaklah ia mencuci kemaluannya dan kedua buah zakarnya serta berwudu seperti wudu untuk sholat. Riwayat Abu Daud. Langsung kita masuk ke skema sanad, di mana dari Rasulullah SAW yang sebagai sumber, terus langsung turun ke Abdullah bin Sa'id Al-Ansar yang lahir pada 1 Hijriah sampai 61 Hijriah, turun selanjutnya kepada
Hizam bin Hakim yang lahir pada 61 Hijriah sampai 121 Hijriah. Selanjutnya kepada turun kepada Al-Ala ibni Al-Haris 66 sampai 136 sampai 136 Hijriah. Dan selanjutnya Muawiyah ibni Salih dari 125 sampai 185 Hijriah. Dan Abdullah bin Wahab 125 sampai 195 Hijriah. Selanjutnya kepada Ibrahim bin Musa 160 sampai 220 Hijriah. Dan terakhir kepada Abu Daud Sulaiman ibnu Sulaiman ya. Dan terakhir turun kepada Abu Daud Sulaiman ibnu Ash'ath. Kita lanjut kepada skema sanad gabungan. Di sini kita lihat bersama-sama dari Rasulullah SAW turun dari beberapa sahabat sampai ke terakhir Abdullah bin Sa'id Al-Ansari. Masuk kepada skema sanad gabungan, sama isinya dari yang di atas tadi, dari Rasulullah sampai ke Ibrahim, ke Abu Daud Sulaiman ibnu Ash'ath, dan di sebelah kanannya Abdullah ibnu Sa'id Al-Ansari. Kemudian lanjut kepada al-jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Jarh wa ta'dil adalah suatu komponen atau cabang ilmu studi Islam yang berfungsi untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan seorang perawi penyampaian hadis, yang bertujuan untuk menentukan kualitas hadis itu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dari Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, beliau mengutarakan pendapatnya, maka Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari. Ya. Yang pertama ada Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari, dapat kita simpulkan bahwa beliau bersambung dengan Rasulullah sebagai sahabat dan bersambung dengan Hizam bin Hakim, dan turun ke bawah kepada Hizam bin Hakim dan turun kepada Hizam bin Hakim, yang dapat kita simpulkan bahwasanya dia juga bersambung dengan ayatnya saja, akan tetapi tidak tertulis di dalam bagian tersebut bersambung dengan Al-Ala bin Al-Haris. Adapun status perawinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Muawiyah bin Salih dari Ahmad bahwa ia sahih. Dan ketiga ada Al-Ala bin Al-Haris. Dalam teks di atas tertulis bahwa beliau belajar dan bersambung sanadnya kepada Hizam bin Hakim, dan begitu juga bahwa ia bersambung dengan Muawiyah bin Salih. Adapun status perawi sebagaimana komentar Muawiyah bin Salih dari Ibnu Hanbal bahwa beliau seorang yang sahih.
Selanjutnya Muawiyah bin Shalih sendiri. Adapun Muawiyah bin Shalih bersambung dengan Al-Ala bin Al-Haris sebagai gurunya. Begitu juga ia memberikan hadis kepada Abdullah bin Abdul Wahab. Adapun statusnya adalah orang sikoh sebagai mana disebutkan oleh Imam Bukhari, Abu Hatim dan Ali bin Al-Madani. Selanjutnya yang kelima ada Abdullah bin Wahab. Dia Abdullah bin Wahab memiliki sanad bersama kepada Muawiyah bin Shalih, tetapi tidak diperiksa lebih dalam. Dia tidak bersambung dengan Ibrahim bin Musa. Adapun status perawinya adalah seorang yang baik di badannya, akalnya dan agamanya. Selanjutnya ada Ibrahim bin Musa. Dari teks tersebut tidak ditemukan keterikatan antara Ibrahim bin Musa dengan Abdullah bin Abdul Wahab, walaupun ditemukan keterikatannya dengan Abu Daud. Maka hadis ini menunjukkan keterputusan sanad. Adapun status perawinya adalah thiqah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nasa'i. Kita masuk kepada kesimpulan sanad hadis. Yang dimana kita bisa simpulkan yang pertama dari segi ketersambungan sanad ada terputus dari periwayatannya, yaitu Ibrahim bin Musa tidak ditemukan ketersambungan sanad dengan Abdullah bin Abdul Wahab. Maka keterputusan ini melemahkan status hadis menjadi hadis dhaif. Kedua, dari segi kuantitas hadis ini teridentifikasi sebagai hadis yang ajiz dikarenakan hanya memiliki satu hadis yang memuatkannya. Yang ketiga, dari segi al-jarh wa ta'dil tidak ada perawi yang memiliki riwayat yang buruk dalam meriwayatkan hadis. Semua perawi diidentifikasi dengan perawi yang sifat membuat hafalannya. Selanjutnya kita masuk ke nakot matan. Adapun hadis yang diteliti sebagai berikut, yang dimana yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis yang Anda sebutkan tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri dalam melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku-siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dan dalam perjalanan, kembalilah dari tempat buang air kagus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air. Bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya, kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, terutama hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari yang artinya dari Abu Dawud Sa'id Al-Qurdi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air dari mandi itu karena air mani yang bersih. Yang kedua, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, terutama hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari yang artinya Rasulullah SAW bersabda, air mandi wajib itu hanya dikarenakan keluarnya air mani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya juga terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, di sini ada beberapa penjelasan cuma untuk meningkat untuk
singkatnya waktu kita lanjut kepada pembahasan. Yang ketiga ialah tidak bertentangan dengan ijma' ulama tentang perkataan air yang keluar setelah air. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah maji yang keluar setelah maji pada poin yang ketiga tidak bertentangan dengan ijma' ulama tentang perkataan air yang keluar setelah air. Maksudnya adalah maji yang keluar setelah maji. Kami menafsirkan kata air pada kedua tempat tersebut sebagai maji karena memang sifat maji adalah keluar secara terus menerus dan berlanjut, berbeda dengan mani. Apabila memancar akan terhenti alirannya dan tidak keluar lagi kecuali setelah berlalu waktu atau terjadi hubungan kembali. Jalaluddin Al-Suyuti berkata, pada bagian ini Wali ad-Din Al-Iraqi memiliki penjelasan yang tercampur kurang tepat. Aku penulis berkata, demikian pula Muhammad Al-Sawqani di sini juga. Aku penulis berkata, demikian pula Muhammad Al-Sawqani di sini juga terjadi kekeliruan dalam penjelasannya karena ia mengatakan bahwa maksud dari air yang keluar setelah air adalah keluarnya maji setelah buang air kecil yang bersambung dengannya. Adapun kata itu yang maksudnya adalah air yang keluar dari kemaluan, dan sabda setiap laki-laki mengeluarkan maji. Kata fa berarti laki-laki, hewan jantan, dan yang ji dibaca dengan fathah atau dhamma pada huruf ya. Sabda maka sucilah menggunakan bentuk khotob atau perintah langsung, yaitu kemaluan dan kedua buah jakarmu atau testis. Dalam hal ini terdapat dalil yang jelas tentang kewajiban mencuci jakar beserta kedua testis. Lanjut ke bawah. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton. Sekian saja penjelasan dari saya mengenai takrif hadis manual yang mengenai air mazi dari Imam Abu Daud. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.